Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SKI kelas 7, fase D semester 2. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Materi tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sering dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena gaya kepemimpinannya yang sangat menyerupai kakek buyutnya, Umar bin Khattab. Meskipun hanya memerintah selama kurang lebih 2,5 tahun, 717 sampai 720 Masehi, akan tetapi dampaknya terhadap sejarah Islam sangat masif. 1. Biografi singkat. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 63 Hijriah, 682 Masehi. Beliau berasal dari keturunan Umayyah, ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir, dan ibunya adalah Ummu Hashim, cucu dari Umar bin Khattab. Sebelum menjadi khalifah, Umar dikenal sebagai pemuda bangsawan yang sangat necis, menyukai wewangian mahal, dan hidup dalam kemewahan. Namun, setelah dilantik menjadi khalifah menggantikan sepupunya, Sulaiman bin Abdul Malik, kepribadiannya berubah total menjadi sangat asketis, zuhud. 2. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz berfokus pada keadilan sosial dan legitimasi moral. Kesetaraan rakyat, beliau menghapus diskriminasi antara Muslim Arab dan Mawali, Muslim non-Arab. Sebelumnya, banyak Muslim non-Arab tetap dipaksa membayar pajak jizyah. Umar menghapusnya karena bertentangan dengan syariat. Desentralisasi dan pengawasan, beliau memilih gubernur berdasarkan kompetensi dan kesalehan, bukan hubungan darah. Beliau juga menyediakan kotak pengaduan bagi rakyat yang merasa dizalimi oleh pejabat. Musyawarah. Meskipun berada dalam sistem monarki, beliau selalu mengedepankan nasihat dari para ulama besar dalam setiap pengambilan kebijakan. Penghematan anggaran, hal pertama yang ia lakukan adalah menjual aset-aset mewah istana dan memasukkan uangnya ke kas negara, Baitul Mal. 3. Kesalehan dan ketakwaan. Kesalehan Umar bukan sekadar ritual, melainkan prinsip hidup yang sangat ketat. Zuhud yang ekstrim, setelah menjabat, ia meninggalkan kehidupan mewah. Dikisahkan ia hanya memiliki 1 atau 2 pakaian saja. Integritas tinggi, beliau sangat berhati-hati membedakan antara fasilitas negara dan pribadi. Salah satu kisah populer adalah saat beliau mematikan lampu di ruang kerjanya karena sedang membicarakan urusan keluarga, agar tidak menggunakan minyak lampu yang dibeli dengan uang negara. Takut kepada Allah, beliau sering menangis di malam hari karena merasa terbebani oleh tanggung jawab kepemimpinan, takut jika ada seekor hewan atau rakyat di pelosok negeri yang menderita karena kelalaiannya. 4. Prestasi utama. Meskipun singkat, masa pemerintahannya dianggap sebagai masa keemasan kedua, dinasti Umayyah. 1. Bidang ekonomi pencapaiannya adalah kemakmuran merata hingga dikatakan sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat, mustahik, pada masanya. 2. Bidang hukum dan ilmu pencapaiannya mempelopori kodifikasi, pembukuan hadits secara resmi untuk pertama kalinya agar hadits Rasulullah SAW tidak hilang atau bercampur dengan hadits palsu. 3. Bidang dakwah pencapaiannya menghentikan ekspansi militer besar-besaran dan fokus pada dakwah damai, yang mengakibatkan masuk Islamnya penduduk secara massal di wilayah Persia dan Afrika Utara. 4. Bidang sosial pencapaiannya menghapus tradisi mencela Ali bin Abi Thalib dalam khutbah Jumat yang sebelumnya dilakukan oleh penguasa Umayyah, dan menggantinya dengan pembacaan ayat Al-Quran, Surah An-Nahl, 90. Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriyah di usia 38 tahun. Beliau diduga diracun oleh anggota keluarganya sendiri, Bani Umayyah, yang merasa terganggu karena kebijakan Umar yang mencabut hak istimewa dan kekayaan tidak sah milik kaum bangsawan. Terima kasih telah menyimak, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.